بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. المكرمون والمحترمون jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, pertama sila tiang ngiring kepada bersyukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dianugerahkan kesempatan berupa usia kita disempurnakan dengan nikmat kesehatan. Maka bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan kepada kita segala macam bentuk konsep dan resep kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat, sehingga dengan mau meneladani dan tunduk patuh terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita telah mengarahkan diri kita kepada suatu jalan yang di mana jalan itu kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Bapak MC, ya, tema kita pada malam hari ini ialah jaminan sosial. Tapi jaminan sosial yang kita bahas pada malam ini adalah bukan BPJS, tetapi jaminan sosial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya dalam hadis ke-9 dalam kitab Al-Usfuri dikatakan di sana, hadis yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bernama Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, ya bani Adam, hei anak manusia, istahyi minni, malulah kepadaku, inda ma'siyatika, ketika engkau bermaksiat, malulah kepadaku dari maksiat yang engkau lakukan. Wa ana astahyi minka yaumal aradil akbar, maka aku akan malu kepadamu nanti pada hari yang dimana hari itu, ya, disebut dengan aradil akbar. Di sanalah tempatnya pembalasan, ya. Di sanalah hari yang besar, di mana pada hari itu akan ditentukan nasib manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ila le pegawean maksiat si gawe daripada dengan malumu terhadap maksiatmu,
menyebabkan aku malu kepada dirimu nanti pada hari kiamat. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya yang senantiasa pernah mengerjakan maksiat? Fala u'adzibuka. Lanjutan daripada hadis tersebut, fala u'adzibuka. Allah akan malu kepada seorang pendosa yang sadar akan dosanya lalu mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dan merubah perlakuan buruknya dengan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan malu kepada orang tersebut dengan tidak mengazabnya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya bani Adam, duhai anak Adam, tub ilayya, taubatlah kalian kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, niscaya aku akan memberikan kemuliaan bagi dirimu sebagaimana kemuliaan yang aku berikan kepada para nabi-nabiku. Ya bani Adam, duhai anak Adam, la tuhawwilu qalbaka anni, jangan sekali-kali engkau malingkan hatimu dariku. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni, karena jikalau engkau memalingkan hatimu dariku, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, akhdulka fala ansurka, niscaya aku akan menghinakanmu dan aku tidak akan mau menolongmu. Ya bani Adam, lalu lanjutan dari hadis berikut, lanjutan dari hadis tersebut, ya bani Adam, duhai anak Adam, law laqaitani yaumal qiyamah, jikalau nanti pada hari kiamat engkau menemuiku, ya, wa ma'aka hasanatun, dan bersamamu adalah kebaikan, mithla ahli al-ardi, kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh semua penduduk bumi, lam aqbal minka, sesungguhnya aku tidak akan mau menerima amalan kebaikanmu itu, hatta, sampai tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sampai engkau percaya tentang janjiku, ya, dan ancamanku. Ya bani Adam, duhai anak Adam, inni anar razzaq, sesungguhnya akulah zat yang maha pemberi, wa antal marzuq, dan engkau adalah yang aku beri, wa ta'lama anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababir rizqi fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabat alaika uqubati. Ya, duhai anak Adam, janganlah engkau berpaling dari rezekiku, ya, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkanku karena rezeki, dengan sebab rezeki, karena sesungguhnya jikalau engkau meninggalkanku karena rezeki, aujabat alaika uqubati, niscaya aku wajib akan mengazabmu. Ya bani Adam, duhai anak Adam, ihfadli hadhihi al-khisal al-khamsa walakal jannah, maka jaga wasiat yang 5 ini, walakal jannah, maka bagimu adalah syurga. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memesan kepada kita 5 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk malu. Malu ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat itu engkau pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Hati-hati hadratul muhtaramin rahimakumullah. Karena umur sehat ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk apa usia kita? Kita pergunakan untuk apa kesehatan kita? Semua tidak akan luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka beruntunglah orang-orang yang mempergunakan sebagian daripada usianya. Beruntunglah orang-orang yang mempergunakan nikmat sehatnya dipergunakan dalam ketaatan, dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dipergunakan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah daya hadratal muhtaramin rahimakumullah, kita semua ini adalah manusia, yang dimana manusia itu dikenal dengan mahallul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Ya, namun ingat hadratal muhtaramin rahimakumullah, meskipun kita sebagai manusia lumrah untuk salah, lumrah untuk lupa, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik manusia pendosa, sebaik-baik manusia yang bersalah ialah manusia yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua kita yang ada di majlis ini, bahkan sampai yang berbicara ini, ya, ini juga tidak luput daripada dosa dan kesalahan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka jangan sekali-kali pernah menghina saudara-saudara kita yang mungkin kita kenal sebagai pelaku dosa. Dan jangan pernah berbangga diri terhadap diri kita yang mungkin kita rasakan diri kita adalah sebagai orang yang ahli ibadah. Jangan pernah menghina saudara kita yang ahli maksiat, dan jangan pernah bangga terhadap ibadah yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu di balik maksiat yang dia lakukan itu, setiap malamnya mungkin air matanya senantiasa berjatuhan, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Sementara kita yang senantiasa beribadah, merasa bangga dengan ibadah kita, lalu membanggakan ibadah diri kita. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah, seorang pendosa yang bertaubat kepada Allah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan manusia yang membanggakan ibadahnya. Yang ulangi, pendosa yang bertaubat meminta ampun kepada Allah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang berbangga dengan ibadah atau dengan kebaikan yang dia lakukan. Maka jangan pernah menganggap remeh siapapun dari saudara yang kita lihat mungkin secara zahir dialah pelaku dosa, ya. Namun kita tidak tahu ampunan Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua. Karena kita manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, maka lumrah bagi seorang manusia untuk melakukan dosa. Namun ingat, orang yang terbaik dari semua pendosa itu ialah orang yang sadar akan dosanya dan kembali kepada Allah, lalu senantiasa bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dia lakukan. Maka ketika kita menemukan orang berdosa, hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang kita lakukan bukan menjauhi, apalagi mencaci atau memaki, tapi ketika kita melihat saudara kita yang pendosa, maka dekati, nasihati dan perbaiki. Ya. Agar apa? Agar orang tidak putus asa terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Ya. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jangan pernah rendahkan orang yang berdosa. Jangan pernah hinakan orang yang pernah melakukan dosa. Karena kita tidak tahu di balik dosa yang dia lakukan ada ampunan Allah dan ada janji kebaikan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi dirinya. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua dari pesan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang ke-9 dalam kitab Al-Usquri ini, ya, dikatakan, ya bani Adam, tub ilayya, bertaubatlah kepadaku, ya, bertaubatlah kepadaku, niscaya aku akan memuliakanmu. Bertaubat ialah mengakui segala macam bentuk dosa yang kita lakukan, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Barang siapa yang mau mengakui dosanya dan tidak gengsi terhadap kesalahan yang dia lakukan untuk diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dimuliakan oleh Allah.
ya, dengan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Dikatakan seperti itu dalam hadis ini, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau Rasulullah saja, Nabi Muhammad yang mendapatkan julukan Habibullah, kekasih Allah, syurganya dijamin surga yang tertinggi. Jaminan syurga sudah ada pada diri beliau. Ya, beliau dijuluki sebagai manusia yang maksum, yang terbebas dari segala macam bentuk kesalahan, masih mau bertaubat, masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, inni atubu wa astaghfiru ila rabbi. Sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Tuhanku fil yaum, dalam sehari itu tidak pernah kurang dari 70 marrah, 70 kali. Rasul sebagai Habibullah, kekasih Allah, dalam sehari tidak pernah kurang dari 70 kali meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, manusia mulia yang maksum, yang terbebas dari dosa, masih mau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu kita ini siapa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Jangan-jangan diri kita ini segala macam bentuk dosa kita lakukan. Mungkin yang kita lakukan di luar rumah tidak seberapa dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan di dalam rumah kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan aib kita, mungkin tidak ada di antara kita yang mau berjumpa, saking malunya kita terhadap banyaknya dosa yang kita lakukan. Ya. Maka jika ada di antara kita yang sadar akan sebagai pelaku dosa, lalu tidak mau mohon ampun kepada Allah atas dosa yang diberikan, hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Anda siapa? Anda bukan Nabi, keturunan Nabi tidak ada, jaminan surga belum ada yang memberikan. Julukan Habibullah boro-boro, lalu abot dan enggan, malas untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah Anda akan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang pelaku dosa, bertaubat, melakukan lagi, taubat, melakukan lagi? Bagaimana orang yang seperti itu? Tetaplah meminta ampun kepada Allah, lalu berusaha untuk memperbaiki diri dari segala macam bentuk kesalahan yang dilakukan. Karena orang yang berdosa minta ampun lalu mengulangi perbuatan dosa itu lagi, orang yang seperti ini diibaratkan dalam kitab Tanwirul Qulub seperti kalmazbalah, itu seperti tempat sampah. Tahu daran tempat sampah? Bak sampah. Tahu tenuluk ronggo. Bak nino kan bagus, jenang runa lekan luar, logo buka isinya denara dengan gemes nganti ya, denara dengan gemes rapat karena saking mombuna. Itulah perumpamaan pelaku dosa yang bertaubat minta ampun kepada Allah lalu mengulangi dosanya lagi. Ya. Maka jikalau mau taubat itu yang sungguh-sungguh caranya, berazam, berjanji untuk menghindarkan diri dari segala macam bentuk dosa kesalahan yang dilakukan, dan berjanji untuk memperbaiki diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sekiranya akan mampu menyeimbangi dari dosa yang kita lakukan. Ini yang kedua hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lalu pesan yang ketiga disampaikan kepada kita, ya bani Adam, la tuhawwilu qalbaka anni. Jangan sekali-kali engkau memalingkan hatimu dariku. Fa innaka in hawwalta qalbaka anni, karena jikalau engkau berani untuk memalingkan hatimu dariku, akhdhulka fala ansuruka, aku akan membinasakanmu, aku akan menghinakanmu, dan aku tidak mau menolongmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi hadratal muhtaramin rahimakumullah, siaran manusia ini kita butuh. Ya namanya kita makhluk, kita butuh
butuh terhadap bantuan, butuh terhadap pertolongan, butuh terhadap segala macam bentuk yang kita rasakan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita butuh kepada sesuatu yang Allah inginkan adalah jangan sekali-kali pernah melupakan Allah dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Kadang-kadang ada manusia yang dipercaya kepada manusia daripada mau kembali kepada Allah. Sampai kita sakit hadratal muhtaramin rahimakumullah, ginta lalu tipa dokter ngendeng julu kepada sida Allah subhanahu wa ta'ala, baru jalani ikhtiar menuju dokter itu. Yang salah itu ketika kita gantungkan kesembuhan kita kepada dokter. Ya, ini artinya apa? Melangkahi daripada hak Allah. Ya, ini yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin tinggi pangkatnya, lalu menyerahkan nasibnya kepada atasan dengan melupakan Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, yang maha meninggikan derajat dan menjatuhkan derajat manusia. Ya. Dan Allah katakan, barang siapa yang memalingkan hatinya dariku, niscaya aku akan menghinakannya, dan Allah berjanji tidak akan pernah mau menolongnya. Ya bani Adam, lau laqaitani yaumal qiyamah, jikalau engkau nanti ya menemuiku pada hari kiamat, wa ma'aka hasanat, dan bersamamu kebaikan-kebaikan, mithla ahlil ardi, kebaikan yang engkau bawa menghadap itu seperti kebaikan yang dilakukan oleh semua penduduk bumi, lam aqbal, deku gan nerimanya. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bangga terhadap amalan yang kita lakukan. Ya, Allah tidak pernah bangga terhadap banyaknya amalan yang kita lakukan. Allah tidak pernah bangga melihat banyaknya sujud kita. Allah tidak pernah bangga melihat banyaknya puasa kita. Allah tidak pernah bangga melihat banyaknya sedekah kita, jikalau tidak disertai dengan keyakinan, ya, biwa'di wa wa'idi, jikalau tidak disertai dengan keyakinan bahwa Allah lah yang akan membalas segala macam bentuk kebaikan, dan Allah lah yang akan membalas segala macam bentuk keburukan. Ya. Ini dia. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beramallah tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting dalam amalan kita ialah ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang banyaknya saja tetapi tidak ikhlas. Tetapi jangan pilih sedikit juga namun ikhlas. Yang paling bagus itu banyak dan ikhlas. Nabi makna ikhlas hadratal muhtaramin rahimakumullah. Apa makna ikhlas? Tahu tekaran makna ikhlas. Sok nyebut-nyebut doang ikhlas, sok wah ke ikhlas, sok. Cukup dengan kita mengatakan seperti itu? Tidak, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang sudah ngaji akhlak, yang sudah ngaji tasawuf pasti tahu makna ikhlas itu. Ya. Makna ikhlas itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, pelungguh menyerahkan sepenuhnya hasil daripada amalan sida itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau anda telah menyerahkan, mempersembahkan amalan itu sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka anda akan memiliki dua. Apa itu? Yang pertama, anda tidak akan peduli terhadap pujian atau sanjungan orang, dan anda tidak akan jatuh terhadap hinaan orang. Ini kerana ikhlas. Ya, pelungguh bersedekah, nyumbang le masjid, umumnya si marbat, sumbangan pelungguh dia pira 1 juta atau taruh 5 juta pada hari Jumat, mesak-mesak pelungguh dia
sebutna si 5 juta. Lamun dengar je sekedik-kedik doang sebutna. Hati-hati, setelah anda menyumbang 5 juta itu, Allah akan uji sumbangan anda itu. Allah akan uji hati anda itu. Ketika nanti ya disebut nama anda, siap-siaplah anda akan dipuji dan disanjung oleh makhluk yang bernama manusia. Maka ketika anda tersanjung dengan sanjungan itu, ketika anda tersanjung dengan pujian itu, maka anda keluar dari makna ikhlas. Ketika anda nyumbang di masjid pada hari yang sama, namun sumbangan anda paling sedikit jumlahnya disebut oleh petugas, si fulan 5.000 rupiah. Mesak-mesak tersebut nyumbang 5.000, ngumben wangkun tenggak nekepeng beduen te, ya. Nyumbang pelungguh 5.000 rupiah pada hari Jumat lagi diumumkan oleh speaker. Pira lu speaker le atas ini, ya. Nah, setelah anda nyumbang 5.000 rupiah itu, Allah akan menguji hati anda. Allah akan menguji keikhlasan anda. Karena siap-siaplah setelah nama anda disebut nyumbang 5.000 rupiah, anda akan disebut nanti oleh makhluk yang bernama manusia itu. Sang pelit mek nyumbang, sang semal mek nyumbang, tersebut aran mek, tersebut arande, tumang arande logo sumbangan enggak 5.000 rupiah. Anda akan dikatakan seperti itu, maka siap-siaplah anda. Nah, ketika anda dihina seperti itu, lalu anda merasa terjatuh dengan hinaan itu, maka yang 5.000 itu juga gagal dari kata ikhlas. Ya. Ini dia hadrat al-muhtaramin rahimakumullah. Ya, makna ikhlas nika. Kita tidak akan tersanjung dengan pujian dan kita tidak akan jatuh dengan hinaan. Yang penting semua amalan itu aku persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah serahkan kepada Allah. Aku tidak mau peduli terhadap sanjungan dari manusia dan aku juga tidak mau pikir terhadap hinaan yang datang dari manusia. Ini makna ikhlas hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, semua amalan manusia yang nanti dipersembahkan, yang kita bawa di hadapan Allah pada hari kiamat, jikalau tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah, niscaya Allah katakan, wala aqbalu, tidak akan aku terima semua amalan itu. Ya. Maka bagaimanapun anda menyanjung diri anda sebagai manusia yang paling baik, yang paling banyak amal ibadahnya ketika hidup di dunia, semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dikatakan dalam hadis ini. Ya. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya bani Adam, inni ana ar-razzaq. Sesungguhnya aku ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi rizki. Wa antal marzuqu, dan engkau adalah makhluk yang aku berikan rizki. Wa ta'lam anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababir rizqi. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala kita akui sebagai pemberi rizki dalam kehidupan kita, maka perintah selanjutnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, jangan sampai engkau merubah ibadahmu terhadapku karena pengaruh rizki. Sampai niki faham? Yang berikan contoh, kadang-kadang arak sopok panjang mele ingat kepada sida Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan kekurangan. Ya. Setelah dia mendapatkan nikmat, maka terkadang manusia itu lupa untuk mengingat Allah, yang seperti ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga model manusia hadratal muhtaramin rahimakumullah yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Lalu dia berdoa kepada Allah agar diberikan kaya. Hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dalam berdoa itu jangan sampai doa kita menjadikan kita tidak ridha terhadap
kenyataan yang Allah berikan pada waktu itu kepada kita. Paham enggak? Paham enggak? Yang perjelas lagi, itu kekurangan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai Allah, wah 60 tahun hidup, ini umur pelung dah. 52 tahun yang hidup di dunia ini. Ya. Dek kuman gamak berdua mobil. Dek kuman gamak berdua mobil meradangan bagus mobilnya. Kinclong mobilnya. Piran ya Allah icanin gamak dikaji rezeki ante dikaji berdua mobil. Yang ingin tiang sampaikan kepada kita, jangan sampai doa yang kita panjatkan itu memberikan makna bahwa diri kita sedang tidak ridho terhadap keadaan yang sedang Allah berikan kepada kita. Artinya dengan kita meminta kaya seolah-olah kita tidak ridho terhadap keadaan kita yang miskin pada saat itu. Ini hindari hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka berat kalau kita berbicara tentang akhlak itu. Doa saja minta kaya kepada Allah itu harus kita jaga hati kita. Jangan sampai doa kita yang menginginkan kaya itu tidak menyebabkan kita menjadi hamba yang tidak ridho dengan keadaan miskin pada waktu itu. Ya Allah, sudah 20 tahun saya menikah, tidak juga engkau karuniai anak. Mohon ya Allah, karuniakan anak. Coba dengar perkataan yang tadi, doa itu. Udah 20 tahun ya Allah saya menikah, belum juga engkau berikan anak. Perkataan seperti ini seolah-olah kita menyalahkan keadaan kita yang sekarang, yang sedang diuji oleh Allah dengan kita belum memiliki anak. Hati-hati. Kalau sampai kita tidak ridho terhadap keadaan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka minta saja kepada Allah, ya. Minta saja kepada Allah dengan tanpa menyalahi keadaan yang sedang Allah berikan kepada diri kita. Mungkin dong kunte ini berdoa salah, dia berdoa salah. Bagaimana hadratal muhtaramin rahimakumullah? Maka caranya hadratal muhtaramin rahimakumullah, pertama niatkan, ya, perbaiki niat. Aku memohon kepadamu ya Allah karena ini perintahmu. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalil tentang berdoa. Jadi lamun penyandang pada sida Allah ini, ya, katakan duhai Allah, ya, karena engkau memerintahkan hamba untuk berdoa melalui firman-Mu, maka aku berdoa sekarang menengadahkan kedua tanganku kepadamu duhai ya Allah. Maka ya Allah anugerahkanlah aku ya, berdoa dengan niat yang pertama karena berdoa adalah merupakan perintah langsung dari Allah. Nah, yang kedua ini yang dijaga, jangan sampai doa kita, permintaan kita menjadikan kita tidak ridha. Ya. Angka si berdua anak si macam-macam setelah ya Allah, ya, aku ridha terhadap anak yang engkau anugerahkan kepadaku. Maka berikanlah aku kesabaran terhadap anak yang engkau titipkan kepadaku ini ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh dan salihah, berbakti kepadaku, berbakti kepada ulama, berbakti kepada guru, berbakti kepada nabi, dan berbakti kepadamu duhai Allah. Seperti itu, ya. Intinya ketika kita berdoa, hindari doa kita itu mengarahkan diri kita menuju hal yang bisa menjadikan kita tidak ridha. Seperti itu. Apalagi nesugul kata-kata duhai Allah, lelah dikaji dere, lelah aku miskin ya Allah, dah sugi benakan sugi, wah lelah gati aku miskin. Nah ini wah jelas-jelas wah ini.
Ngene model dengannya dan jelas dari ucapannya itu dia tidak ridha sudah terhadap keadaan miskin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaya dan miskin itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak orang lulus dari ujian miskin dibandingkan lulus dari ujian kaya. Maka ketika diberikan ujian miskin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diberikan ujian kaya, bersyukur pula kepada Allah. Ya. Itu dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka bagi yang kaya, caranya bersyukur bagaimana? Jangan lupa berbagi, seperti itu. Ya, yang miskin bagaimana caranya bersyukur? Tetap berusaha. Allah menjadikan manusia kaya, di samping itu Allah menjadikan manusia miskin untuk saling melengkapi. Seperti ini ke hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, inilah 5 pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui hadis ke-9 dari kitab Al-Usburiyah ini. Ya, semoga bisa kita fahami dan bisa kita masukkan ke dalam dada kita, lalu bisa untuk kita amalkan sebagai bekal kita untuk hidup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.